Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syedina Muhammad wal ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wal ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wal ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kembali lagi bersama saya Hijab Merah bercerita. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang mungkin sedikit jenaka. Semoga menjadi hiburan bagi bunda-bunda semua. Yuk kita simak kisahnya. Sesampainya Meli di rumah, ia langsung mengecek ponselnya yang ternyata tak ada pesan apapun dari Martin. Barangkali tadi Martin lupa untuk mengelus kepalanya kan? Soalnya tadi Meli tak membawa ponselnya ke rumah Bu Dinda. Ih, Mas Martin kenapa sih? Tumbenan banget dia kayak gini. Aku kan jadi kesel. Gerutunya sembari mengirimkan pesan pada Martin. Mas, kenapa tadi kamu gak elus kepala aku kayak biasanya? Emang aku ada salah? Begitulah isi pesan Meli yang terkirim ke Martin. Centang 2, itu berarti Martin aktif, namun pesan Meli tak kunjung dibalas. Dibaca saja belum, semakin kesal lah dia. Meli memang tipikal wanita yang selalu mengutarakan isi hatinya. Dia tak suka memendam apapun yang mengganjal di hati. Jadi selalu ia ucapkan. Selang 5 menit berlalu, pesannya tak kunjung dibaca. Meli pun menyimpan ponselnya di kasur dan memilih untuk membenar rumah si emak suri. Usai semuanya selesai, Meli mandi untuk menyegarkan dirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Wah, capek juga jadi babu emak suri. Mana dibayar cuma 50.000 per hari doang lagi, gumam Meli. Ia pun menuju kamarnya dan segera berpakaian. Ia kembali mengecek ponselnya, namun ternyata pesannya sama sekali belum dibaca oleh Martin. Meli hanya bisa menghela napas panjang saja. Merasa ada yang aneh dari Martin. Kalau ia ingat-ingat, memang beberapa akhir ini Martin agak berbeda sikapnya terhadap Meli. Namun Meli tak begitu memperhatikan karena ia pikir Martin sibuk. Gak boleh negatif thinking, Mel. Mungkin emang Mas Martin lagi sibuk banget. Slow, Mel. Bentar lagi juga nikah sama dia. Meli pun merebahkan dirinya. Meli bangun sekitar jam 5 sore. Itu pun bangun karena mendengar suara omelan emak surinya yang ngomel, katanya Meli tidur kayak kebo. Sampai gak ingat waktu sudah sore begini. Sholat, Mel, sholat. Mau masuk neraka kamu gak sholat? Omel Bu Rita lagi. Iya Bu, ini juga mau sholat, gerutu Meli. Takut sekali kalau mamanya sudah bawa-bawa neraka. Gini-gini Meli rajin sholat, walaupun kelakuannya masih banyak gak benernya. Karena sholat itu kewajiban yang harus dilakukan. Usai sholat, Meli pun bergabung dengan mamanya di ruang televisi. Terlihat mamanya serius menonton sinetron sembari makan martabak. Widih, makan martabak gak panggil-panggil. Bu Rita hanya melirik saja lalu kembali fokus. Makan gari makan, ujar Bu Rita. Meli pun mencomot satu martabak lalu masukkan ke dalam mulutnya. Gak mandi kau? Sudah mau maghrib ini. Udah tadi siang. Apaan begitu mandi sore lah? Mandi itu 2 kali sehari, Mel. Jorok sekali kamu ini. Buat apa mandi banyak-banyak? Yang membuat kita cantik adalah skin care, jawab Meli dengan gayanya. Kau ini kalau dikasih tahu. Tapi emang itu rahasianya, Mak. Ya, terserah kau lah, Mel. Suka hati kau saja, bukan badan mama ini. Kalau gatal-gatal pun kau yang ngerasa. Tutur Bu Rita membuat Meli mencebik. Mak, ntar malam aku mau pergi nongkrong ya sama Lohan. Lohan, Mohan nama dia. Apa pula kau ganti-ganti nama orang? Ih, panggilan sayang lo itu, Mak. Dia aja manggil aku Umbel. Boleh kan, Mak? Tanya Meli lagi. Namun Ibu Rita tak menjawab. Mak, malah diam. Jawablah, Mak. Memang kalau Mama larang kau mau dengar? Enggak, jawab Meli cepat, yang langsung mendapat jitakan dari Ibu Rita. Au, sakit lo, Mak. Kasar kali sama anak sendiri. Ngapain kau izin kalau gitu? Omel Bu Rita yang kesal. Biar Mama tahu saja kalau aku mau pergi. Hah, suka hati kau lah. Tutur Bu Rita akhirnya pasrah. Tidak akan mempan juga kalau dia melarang Meli untuk tidak pergi. Malam harinya, tepat jam 7:30, Meli pun sudah siap dengan pakaiannya. Celana kargo, kaos oblong, dan jilbab segitiganya. Mak, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam. Hati-hati, jangan pulang malam lagi kau. Oke. Meli pun melangkah menuju rumah Mohan yang berada di samping rumahnya. Sebelum mengetuk pintu rumah, Meli menoleh ke belakang terlebih dahulu. Ia melihat ada mobil Martin. Itu berarti Martin ada di rumah. Sesaat, Meli menghembuskan nafas panjang. As, ucapan Meli terhenti kala pintu rumah tersebut terbuka. Mas, mau kemana Mel? Sudah rapi begini, tanya Martin. Seolah tak merasa bersalah karena terus mengabaikan pesan Meli. Mau nongkrong. Emang mas gak baca chat dari aku? Memang tadi Meli pun sempat chat Martin dan mengajaknya untuk ikut nongkrong. Namun lagi-lagi chatnya bahkan tidak dibaca. Ah, itu mas sempat baca kok, cuma gak buka chat dari kamu. Soalnya seharian ini masih sibuk banget sama kerjaan. Karena besok ada meeting, jadi harus dipersiapkan semuanya. Maafin mas ya Mel, gak ngamarin bahkan nyuekin kamu seharian ini. Mel, wah bahkan panggilannya sudah berubah. Ada apa dengan Mas Martin? Dia tidak pernah memanggil nama seperti ini. Dia selalu memanggil aku dengan sebutan Dek. Tapi kenapa sekarang? Sesak rasa dada Meli, namun Meli berusaha menyembunyikannya. Jadi, Mas bisa dong ikut nongkrong bareng aku dan Mohan? Gak bisa, maaf sekali lagi ya Mel. Mas harus ketemu teman untuk membahas kerjaan. Elak Martin lagi. Udah sih fix, Mas Martin ada apa-apanya kalau gini. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi Mel, kamu harus tetap tenang. Oh gitu ya, ujar Meli. Ya udah, Mas pergi dulu ya Mel. Assalamualaikum. Pamit Martin terburu-buru memasuki mobilnya. Waalaikumsalam. Mary terus melihat kepergian Martin. Bahkan sampai mobil tersebut tak terlihat lagi. Ya, lihat apaan lu, tutur Mohan. Loh Han, kaget gue somplak. Aduh, ya habisnya lu ngapain bengong begitu lihat jalanan. Udah ah, ayo berangkat. Ibu mana? Ada di dalam, lagi nonton. Minggir, gue mau pamit sama ibu. Bu, Meli, kapan datangnya? Ibu gak dengar suara kamu dari dalam. Beri salam. Belum sempat beri salam tadi bu, tapi pintu udah dibuka sama Mas Martin. Oh gitu, kamu jadi pergi nongkrongnya? Jadi bu, ini mau pergi sama si Lohan. Ya udah ya bu, aku pamit pergi dulu. Assalamualaikum. Iya, hati-hati, pulangnya jangan malam banget ya. Siap ibu. Meli pun melangkah kembali menuju teras, di mana Mohan sudah siap duduk di atas motornya. Pakai motor aja ya? Apa lu mau naik mobil? Tanya Mohan. Pakai motor aja. Meli pun melangkah mendekat ke arah Mohan, lalu mengambil helm dan memakainya sendiri. Meli bukan wanita menye-menye dan manja seperti itu, sampai dipakaikan segala sama si Mohan. Si Neti, gak mau ikut? Tanya Meli yang dijawab gelengan oleh Mohan. Kebetulan banget gak sih? Tutur Meli lagi dengan mata menyipit. Namun Mohan tak begitu mendengar. Hah? Gak, udah yuk gaskan, ajak Meli. Mohan pun melajukan motornya, meninggalkan pekarangan rumah Budinda. Sepanjang jalan Mohan cerita ngalor ngidul dan hanya ditanggapi hah, heh, ho saja oleh Meli, karena Meli tidak begitu dengar apa yang dikatakan Mohan. Sekitar 30 menit mereka pun sampai di kafe yang dimaksud Meli. Woi, datang juga akhirnya kalian. Yang lain mana? Tanya Meli. Belum datang, paling bentar lagi. Nah itu mereka, ujar Ferry. Woylah lagi santai kawan, sapa Seno. Seno datang bersama Feni dan Hani. Mereka semua berjumlah 11 orang. 5 wanita dan 6 pria, namun yang ada saat ini hanya 8 orang. Neti, Rehan dan Arka juga tidak datang. Mereka semua satu SMA, satu kelas juga. Makanya mereka berteman. Si Neti gak ikut Han. Bang Martin gak ikutan? Tanya Ferry. Martin memang terkadang ikut untuk menemani Meli. Kalau Martin tidak ikut maka Meli akan pergi sendiri karena biasanya Mohan pergi bersama Neti. Neti dan Martin tidak akan cemburu melihat kedekatan Mohan dan Meli karena mereka berdua juga tahu bagaimana hubungan Mohan dan Meli. Dan lagi Meli dan Mohan selalu berkelakuan di batas wajar. Meli juga tak pernah mengganggu jika Neti sedang bersama Mohan. Kan biasa ada tuh yang wanita jadi penghalang hubungan sahabat prianya dengan pacarnya karena si wanita memiliki rasa. Sedangkan Meli sama sekali tak ada rasa pada Mohan. Dan itu pure, hanya rasa pada saudaranya.
Jadi kalian berdua datang bareng? Tanya Dewi, yang memang dari tadi sudah ada bersama Henry. Mohan dan Meli sama-sama mengangguk. Kalian gak ada main belakangan kan? Akhir-akhir ini kita lebih sering lihat kalian berdua sama-sama. Ye, yang bener aja, sewat Meli. Namun semua temannya diam. Buang pikiran kotor kalian itu. Gue sama si Lohan udah punya pasangan masing-masing. Bentar lagi nikah, mana berani main serong. Sambung Meli. Mereka semua juga tahu kalau Meli dan Mohan bersahabat dari kecil. Gue jadi penasaran. Kalian kan berteman dari kecil nih. Emang kalian gak ada gitu sedikit pun perasaan suka sama-sama yang lain, satu sama lain? Kali ini Ferry yang bertanya. Mohan dan Meli saling pandang, lalu sama-sama bergidik geli. Membayangkan mereka memiliki perasaan satu sama lain. Geli, jawab Meli dan Mohan serentak. Udah deh, kalian gak usah berpikir aneh-aneh. Pikiran kalian itu di luar nalar semua, omel Meli. Ya bukan gitu Mel, cuma kan kami kayak mikir gimana ya. Selama ini tuh kebanyakan kayak gak ada gitu yang namanya hubungan persahabatan antara wanita dan pria. Karena ujung-ujungnya pasti bakal saling jatuh cinta. Kalau kita berdua punya perasaan masing-masing, ngapain juga kita tunangan sama orang lain? Mending kita berdua nikah dan sudah pasti nikahnya dari kemarin-kemarin. Kali ini Mohan yang bersuara. Awas lo ya, kalau sampai malah kalian berdua yang nikah. Kita ketawain, ujar Seno. Ketawa kita bakal paling keras entar di pelaminan, ucap Hana, dan yang lain mengangguk. Gak bakal, idih, tutur Meli dan Mohan. Yang lain pun tak lagi menanyakan hal-hal aneh tentang mereka berdua. Terkadang mereka tertawa, terkadang juga saling ejek. Gue ke toilet dulu, pamit Meli. Gue juga, tutur Hani. Ketika wanita itu pun berjalan bersama menuju toilet, namun mata Meli yang memang tidak mau diam selalu menatap ke sana kemari. Akhirnya menangkap sosok yang sangat ia kenali. Mata Meli langsung mendelik melihat Martin bersama Neti duduk saling hadap-hadapan. Otomatis langkah Meli terhenti membuat kedua temannya menatapnya. Kenapa Mel? Lu lihat apa? Tanya Hani. Hah? Oh, kagak. Kalian duluan aja ke toilet. Gue gak jadi deh. Kencingnya masuk lagi ke dalam. Dih, gaje lu. Beneran, udah kalian ke toilet sana. Gue mau balik lagi ke mereka. Ya udah deh. Setelah Hani dan Dewi tak terlihat lagi, Meli berjalan pelan mencari tempat yang dekat dari Neti dan Martin. Kafe ini terbilang luas walaupun masih baru. Banyak sekat yang memisahkan antar kursi, jadi Meli bisa dengan mudah mendengar percakapan antara Neti dan Martin. Dan karena sekat-sekat kayu itulah sehingga Neti dan Martin tak terlihat dari tempat duduk Meli dan teman-temannya. Gimana dong ini mas, waktu pernikahan sebentar lagi. Aku gak mau, semuanya terlambat. Pokoknya kamu harus bilang sama ibu tentang kita, tutur Neti manja, membuat Meli mengerutkan dahi. Tentang mereka berdua, memang ada apa di antara mereka berdua? Iya sayang, kamu sabar, ujar Martin menenangkan. Sementara Meli langsung mendelik saat mendengar Martin memanggil Neti dengan sebutan sayang. Bisa-bisanya seperti itu, bahkan Martin tak pernah memanggilnya seperti itu. Cemburu dedek bawang, Meli memang sudah mencurigai kalau Martin ada main belakang darinya. Namun yang tak ia sangka Martin selingkuh dengan tunangan adiknya sendiri. Keterlaluan kamu mas, sakit hati aku. Mau sabar sampai kapan? Sampai kamu nikah sama si Meli? Kesal Neti. Terlihat Martin langsung menggenggam tangan Neti, membujuk Neti agar tidak marah lagi. Aku janji pasti kita yang akan menikah. Kamu jangan khawatir ya. Jodoh aku itu kamu. Cuma kamu sayang, bujuk Martin. Membuat Neti akhirnya tersenyum manja. Sementara Meli rasanya ingin muntah mendengar gombalan Martin. Kita pulang yuk. Aku pengen, ajak Martin lagi. Lalu Neti mengangguk. Pengen apa? Kok pengen apa dari Neti? Martini. Meli hanya bisa menjerit dalam hati. Terlihat Martin dan Neti beranjak dari duduknya. Dari mana lu Mel? Katanya tadi balik ke sini. Pas kami balik, mereka bilang lu gak ada dari tadi. Sorry guys, gue gak bisa jelasin sekarang, gue punya urusan mendesak. Ayo Han, kita pergi. Mau kemana? Udah gak usah banyak tanya, buruan. Meli pun menarik Mohan sampai ke parkiran. Lalu matanya mengitari sekeliling mencari sesuatu. Setelah melihat Martin masuk ke dalam mobil, Meli pun menepuk bahu Mohan.
Buruan Han, itu mobilnya. Itu kan mobil Bang Martin, emang kenapa? Udah buruan ikutin. Mohan pun menurut, lalu melajukan motornya. Agak jauhan lagi Han, ntar ketahuan. Emang ada apa sih? Kok bisa Bang Martin ada di kafe gitu juga? Terus kenapa kita harus ikutin dia? Ikutin aja loh Han, ntar juga kamu tahu. Jangan banyak tanya deh. 15 menit kemudian, mereka memasuki perumahan elit. Mata Meli mengedar ke segala arah. Tempat ini sangat Meli kenali karena salah satu perumahan di sini adalah milik Martin. Pria itu pernah membawa Meli kemari dan menunjukkan rumah tersebut, lalu mengatakan mereka akan menempatinya setelah mereka menikah. Benar saja mobil Martin berhenti di salah satu rumah yang sudah direnovasi menjadi 2 tingkat. Dada Meli langsung terasa sesak sekali melihatnya. Mereka bisa masuk ke perumahan ini karena para satpam di sana ternyata mengenali Mohan. Mohan memberhentikan motornya tak jauh dari rumah Martin. Lalu ia melihat Martin membukakan pintu mobil untuk seseorang. Saat orang tersebut keluar, mata Mohan mendelik. Karena orang tersebut adalah Neti, tunangannya. "Kok?" ujar Mohan. "Kuatkan hati ya, kita sama kok," tutur Meli menepuk-nepuk bahu Mohan. Terlihat Martin dan Neti masuk ke rumah tersebut, di mana Martin memeluk pinggang Neti dengan mesra. "Mereka," tutur Mohan menatap Meli, dan Meli mengangguk. Mereka pun berjalan mendekat ke arah rumah tersebut. Pintu utama rumah tersebut terbuka lebar. Sampai di depan pintu, Meli dan Mohan kembali dibuat syok dengan pemandangan di ruang tamu tersebut, di mana terdapat sepasang manusia tidak tahu malu berbuat, dan desahan terdengar memasuki indera pendengaran Meli dan Mohan. Dada Meli kembang kempis dibuatnya sementara Mohan hanya bisa mematung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Martin, bureng, sek," pekik Meli membuat aktivitas kedua manusia tidak tahu malu itu terhenti. "Meli, Mohan," Neti dan Martin berucap bersamaan menyebut nama tunangan masing-masing. Sesaat keduanya mematung, entah mau berbuat apa karena ketahuan. Mohan berjalan cepat menuju ke arah 2 orang itu. Saat sudah dekat tanpa ragu, Mohan langsung melayangkan bogeman pada Martin. Mohan menghajar Martin tanpa ampun. Ia tak menyangka kakaknya begitu tega berlaku seperti ini padanya. "Mas Martin," pekik Neti syok. "Berhenti Mohan, kamu nyakitin kakak kamu," pekik Neti lagi. Sementara itu Meli melangkah dengan tenang menghampiri Neti yang terus berteriak histeris. "Kancing bajumu itu tidak tahu malu," tutur Meli ketus pada Neti. Memang tadi adegan yang dilihat oleh Mohan dan Meli hanya sebatas cium-ciuman saja, belum sampai ke tahap menerobos gawang. Namun tentu semua adegan itu sudah memperjelas bahwa Martin dan Neti berselingkuh. "Mel, tolong Mel, suruh Mohan berhenti. Mas Martin bisa mati," ujar Neti setelah mengancing semua bajunya. "Udahan, ntar dia mati," ujar Meli sembari menahan tangan Mohan. Mohan pun berhenti. Neti menangis bukan karena malu sudah ketahuan, tetapi dia menangisi nasib Martin yang babak belur. "Lepas Mohan," pekik Neti. "Lihat aku sayang, aku di sini. Kenapa kamu malah memperhatikan dia? Aku tunangan kamu, jangan dekat-dekat dengan dia," tutur Mohan. "Kamu gak waras Mohan. Lihat, kamu menyakiti abang kamu sendiri," ujar Neti. "Jangan bantu dia, dia sudah berani menyentuh-nyentuh kamu. Di mana tadi yang disentuh, ha? Sini, biar aku bersihkan. Kamu gak boleh ternoda dengan lelaki lain." Mohan kembali membalikkan tubuh Neti. "Lepas Mohan, kamu udah gila. Aku gak sudi sama kamu," pekik Neti. Mohan hendak menghalaunya, namun Meli memegang lengan Mohan. Mohan akhirnya menurut dan mengikuti Meli. "Duduk kalian," tegas Meli. Neti pun dengan penuh kasih sayang membawa Martin menduduki sofa. Saat sudah duduk semua, Neti hanya menatap sinis ke arah Meli dan Mohan. "Sejak kapan?" tanya Meli. Namun Neti dan Martin sama-sama bungkam. Ingin rasanya Meli menghajar kedua manusia di hadapannya ini. Martin bahkan tak ada niatan untuk menjelaskan apapun pada Meli. Begitu tidak berhargakah dirinya di hati Martin. 3 tahun bukan waktu sebentar bagi Meli. 3 tahun menjalin hubungan dengan Martin. Berusaha menjadi yang terbaik untuk pria itu, namun nyatanya semua usahanya tak pernah terlihat.
Meli marah pada Martin saat ini, namun entah kenapa ia tak bisa meluapkan kekecewaannya kali ini. Gak penting dari kapan, yang penting sekarang adalah kamu harus mengikhlaskan Mas Martin sama aku karena kami saling mencintai. Dan untuk kamu Mohan, kita selesai, ujar Neti. Gak, jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu cuma lagi hilap aja. Iya kan sayang? Aku bakal maafin kesalahan kamu. Tapi tolong jangan berhubungan dengan dia. Tutur Mohan. Aku sayang banget sama kamu. Tolong jangan tinggalin aku. Sebentar lagi kita menikah sayang. Kita akan memiliki rumah tangga sesuai dengan impian kita. Kamu masih ingat itu kan? Impian kita. Sambung Mohan menatap Neti dengan penuh rasa cinta. Meli menatap Mohan dengan pandangan menghibah. Gak bisa, kita harus selesai Mohan. Kita gak bisa bersama, tutur Neti. Kenapa? Teriak Mohan frustasi. Karena aku hamil anak Mas Martin, pekik Neti.